Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang teori tata bahasa transformasional generatif. Ini pemisah dari aliran struktural, yaitu aliran transformasional. Jadi bisa dikatakan aliran transformasional atau aliran tata bahasa transformasional generatif atau aliran Chomsky, karena tokohnya bisa kita lihat di sini ada Avram Noam Chomsky. Kalau dilihat dari usianya 1928 sampai saat ini, tokoh bahasa dari Amerika yang ada di hadapan kita ini masih hidup, masih eksis dalam menyebarkan ide-idenya, gagasan-gagasannya di dalam ranah dunia linguistik. Tidak hanya itu, Chomsky juga eksis di dalam dunia politik. Banyak sekali beliau mengomentari hal-hal yang berbau politik di Amerika. Misalnya saja kemarin gencar-gencarnya pemilihan presiden Amerika, ya beliau diantaranya orang-orang yang banyak memiliki komentar tentang pemilihan-pemilihan presiden, ya, karena beliau ini asal mulanya berawal dari politik juga, politikus juga. Ada yang mengatakan beliau ini sukanya kalau bosan dengan linguistik, ya beliau berpolitik. Bosan dengan berpolitik, mengkaji linguistik kembali. Itulah seorang berkebangsaan Yahudi yang sangat kuat, sama-sama di Amerika. Bedanya dengan linguistik behaviorism atau tradisi yang terakhir dari struktural, behaviorism di Amerika di counternya oleh transformasional ini. Kita bisa lihat di sini. Transformasional generatif, tata bahasa transformasional generatif. Jadi nanti setelah Chomsky dan sampai seterusnya sampai akhir, nanti lebih aliran-aliran linguistiknya lebih membahas tentang tata bahasa. Nah, di sini dijelaskan aliran transformasional generatif ini mengatakan bahwa aliran ini dimunculkan oleh Avram Noam Chomsky sebagai reaksi terhadap strukturalisme yang mendeskripsikan bahasa dimulai dari teks atau contoh, lalu memberikan kategori-kategori dan menganalisisnya. Itu kalau strukturalisme, kalau menurut Chomsky seperti itu, ya memang polanya seperti itu. Dalam strukturalisme mungkin mengingat kembali ketika ingin membuat kategori-kategori sebuah unsur-unsur linguistik, dia berangkatnya dari contoh-contoh bahasa, contoh-contoh kalimat. Misal ketika ingin menentukan ini subjek, apa ini predikat, atau apa ini kategori objek, dia nanti akan menjejerkan semua contoh-contohnya dulu. Misalnya, saya makan nasi, saya makan garam, saya tidur sendirian, saya minum susu. Jadi dari contoh-contohnya itu baru dikelompokkan, dijajarkan, disusun. Oh, berarti yang saya itu masuk ke dalam kategori subjek. Lalu yang setelah saya di sana ada kata kerja, ada makan, ada minum, ada tidur, itu masuk dalam kategori objek. Dan setelah makan, minum, dan tidur itu masuk dalam kategori predikat. Setelahnya nanti baru masuk dalam kategori objek. Jadi kalau strukturalisme itu modelnya seperti itu, mendata dulu teksnya atau contoh-contoh bahasa, lalu memberikan kategori-kategori terhadap contoh-contoh itu. Jadi adanya pola-pola grammar atau kategori-kategori kalimat itu berangkat dari contoh-contoh bahasa yang ada dalam kehidupan sehari-hari terlebih dahulu, disusun, dijajar-jajar,
kemudian baru dimunculkan kategori-kategorinya. Oh, ini yang subjek, ini yang predikat, ini yang objek. Ini struktural seperti itu cara melihat bahasa atau cara menganalisis bahasa. Namun itu ditentang oleh Chomsky. Kalau menurut Chomsky, dikatakan dalam mendeskripsikan bahasa, seseorang menekuni terlebih dahulu secara alamiah, lalu mampu memberikan kategori-kategori dan menampilkan seperangkat aturan untuk menghasilkan kalimat. Jadi dia mengatakan kalau orang bisa menampilkan seperangkat kalimat atau menghasilkan kalimat, dia nanti akan menekuni bahasa terlebih dahulu. Namun menekuninya secara alamiah, artinya belajar bahasa ibu. Kita ketika belajar bahasa ibu, yang orang Jawa ketika memahami bahasa Jawa, yaitu secara alamiah saja bisanya. Atau yang kebetulan di rumah bahasa ibu ini artinya bukan bahasa bunda, bukan bahasa emak kita, tapi bahasa yang pertama kali dipelajari oleh anak, dan yang disebut bahasa ibu. Kalau bahasanya orang tuanya bahasa Jawa, ya otomatis anak itu yang diterima atau language acquisition-nya itu adalah bahasa Jawa, sehingga dia nanti akan menerima grammar bahasa Jawa secara alamiah. Lalu setelah dia mendapatnya secara alamiah itu, nanti dia akan memberikan kategori-kategori dan menampilkan seperangkat aturan untuk menghasilkan kalimat. Jadi dengan menekuni bahasa secara alamiah, bisa dengan sendirinya bahasa Jawa, nanti dia secara otomatis itu akan tuturannya bisa menghasilkan kalimat-kalimat yang berbeda, karena grammarnya sudah ada di kepalanya. Makanya di sini dikatakan, dari sini bisa dipahami bahwa yang dimaksud tata bahasa transformasi generatif atau generative transformational grammar adalah tata bahasa yang dimunculkan dari kemampuan yang ada dalam diri seseorang yang ditransformasikan melalui kalimat yang teratur. Jadi begitu dia ingin mengatakan bahwanya bahasa itu tata bahasa yang muncul dari setiap lisan seseorang, itu modelnya generate itu kan membangkit, kemudian ditransformasikan lewat lisan menjadi grammar. Nah, bedanya dengan yang struktural sebelumnya, kalau bahasa itu kita bisa berbahasa karena ada faktor eksternal dari luar diri kita. Sedangkan kalau menurut Chomsky, kita bisa berbahasa, kalimat-kalimat yang tertutur itu berangkat dari grammar yang sudah ada secara alamiah. Jadi grammar yang sudah ada di kepala secara alamiah itu bisa bisa membangkitkan grammar sehingga ditransformasikan melalui lisan penuturnya, atau penutur yang dengan grammar itu. Cuma ya itu tadi syaratnya bisa mempelajarinya secara alamiah. Kalau mempelajarinya secara ilmiah bagaimana? Bisa tidak? Ya bisa juga, cuma butuh latihan dan butuh pembiasaan. Seperti kita misalnya mempelajari bahasa Inggris secara ilmiah, kan nggak secara alamiah. Kita secara ilmiah karena kita belajar grammar dulu. Ya, jadi grammar harus ditanam dulu di kepala kita, baru kita nanti bisa memproduksi grammar itu dalam tuturan-tuturan kita sehari-hari. Akan tapi beda dengan misalnya saya sekolah di Amerika, kemudian anak-anak saya masih kecil-kecil, dia itu secara otomatis bisa berbahasa Amerika secara alamiah, dan nanti dia bisa mentransformasikan atau generate dan mentransformasikan melalui lisannya untuk membentuk kalimat-kalimat Amerika lainnya. Itu modelnya kalau tata bahasa transformasional generatif seperti itu. Itu yang digencarkan oleh Chomsky. Jadi dia mengatakan bahasa itu berasal dari mind, dari mana,
atau dari akal pikiran, gampangnya seperti itu. Nah, jadi di sini saya ilustrasikan perbedaannya antara tata bahasa transformasional generatif dan SR ya, kemarin di Amerika, stimulus respon. Menurut Chomsky, kalau kita menguasai suatu bahasa dengan baik, karena memang kita menjadi penutur bahasa itu, maka kita dapat menghasilkan kalimat-kalimat baru yang jumlahnya tidak terbatas. Ya, contoh realnya seperti saya ini, saya bisa menuturkan kalimat-kalimat baru tidak terbatas jumlahnya. Kadang saya buat kalimatnya simpel, kadang saya buat kalimatnya bertingkat, kadang saya buat kalimat kompleks. Nah, itu sebetulnya itu bisa terjadi karena di kepala saya sudah ada grammar dengan baik, dan itu saya bisa menuturkannya karena saya menjadi penutur bahasa Indonesia yang sedang saya gunakan ini. Nah, dari kemampuan yang sudah bisa saya dapati dengan alamiah ini, saya bisa memproduksi kalimat-kalimat baru yang jumlahnya tidak terbatas. Ini berangkatnya dari dalam kepala saya. Itu kalau jadi setiap tuturan yang saya tuturkan di media ini, kalau menurut Chomsky, berangkatnya dari grammar yang sudah ada di dalam kepala saya. Beda dengan stimulus respon. Kalau teori stimulus respon, R-nya di sini atau R-nya ini responnya berupa bahasa. Kalimat-kalimat yang saya tuturkan ini adalah merupakan respon dari stimulus yang ada. Stimulusnya apa? Ketika saya menuturkan seperti ini, stimulusnya harus dari luar. Stimulusnya adalah keadaan, karena saya diminta untuk mengajar, untuk menjelaskan tentang teori linguistiknya Chomsky. Jadi saya bisa menyusun kalimat-kalimat yang menjelaskan bagaimana teori-teori Chomsky itu disebarkan di masyarakat. Apa pola-pola grammarnya, apa pola-pola teorinya, konsep-konsep kebahasaannya bagaimana. Jadi saya bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini karena ada stimulusnya, yaitu adalah situasi, kondisi yang mana terkait dengan tugas saya sebagai dosen untuk mengajar, sehingga saya bisa memunculkan respon kebahasaan dengan cara menyusun kata-kata yang bisa menjelaskan kepada mahasiswa terkait dengan uraian-uraian yang diperlukan untuk menjelaskan konsep-konsep Chomsky. Ini kalau menurut Chomsky seperti itu. Hal ini berbeda sekali dengan teori behaviorismnya Bloomfield tentang stimulus respon. Dalam bahasa, kalimat baru yang jumlahnya tidak terbatas tidak mungkin dihasilkan jika tidak ada stimulus yang berupa contoh kalimat yang tidak terbatas pula. Karena kita tidak mungkin pernah mendengar kalimat-kalimat baru yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi kalau menurut behaviorism, ketika saya bicara ada 10 kata, itu berarti stimulusnya ada 10 kata juga. Nah, tapi kalau menurut tata bahasa transformasional generatif, ketika saya berbicara 10 kata atau 10 kalimat, bisa jadi grammar yang saya miliki hanya satu saja, namun bisa menghasilkan atau bisa memproduksi to generate dan mentransformasikannya lewat lisan, sehingga muncul kalimat-kalimat yang lebih banyak dari kalimat yang dikuasai di kepalanya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi dari kepala ada mind-nya di sini, to generate, sini menggenerate, menghasilkan beberapa kalimat sentence. Namun kalau behaviorism atau stimulus respon, satu stimulus memunculkan satu sentence, stimulus 2 memunculkan sentence 2, stimulus 3, dan seterusnya. Itu perbedaannya di sana. Dan stimulus ini semua berasal dari eksternal manusianya. Yang di sini stimulusnya dari dalam mind. Ya, kurang lebih perbedaannya begitu. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri aliran transformasi. Aliran ini berdasarkan faham mentalistik. Menurut faham ini, proses berbahasa bukan faktor rangsang tanggap atau stimulus respon.
melainkan faktor proses kejiwaan. Bagi mereka, proses berbahasa bukan sekedar fisik, berupa bunyi sebagai hasil sumber getaran yang diterima oleh alat auditoris, alat dengar, tetapi berupa proses kejiwaan di dalam diri peserta bicara. Oleh karena itu, paham ini sangat dekat sekali dengan psikolinguistik. Misalnya sering kita mendengar ungkapan-ungkapan, nah itu maksud saya, oh iya saya lupa ingin bicara apa sih tadi, saya salah ucap, maaf. Nah, ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa bahasa yang diproduksi itu dipengaruhi oleh pikiran atau sistem kerja pikiran dan mental penuturnya. Jadi contoh kalimat-kalimat ini yang menunjukkan bahwa sumber munculnya kalimat-kalimat ini adalah dalam pikiran. Semuanya adalah sistem kerja pikiran dan mental penutur, sehingga sering ini untuk membuktikan bahwasanya yang kita tuturkan itu sumbernya dari dalam jiwa, dari dalam pikiran. Itu kalau penjelasan menurut paham psikolinguistik. Yang kedua, ciri-cirinya bahasa merupakan innate atau warisan. Paham ini menertawakan struktural karena atas dasar bukti hasil bedah otak manusia bahwa struktur otak manusia dengan simpanse itu sama, kecuali satu simpul saraf bicara. Simpanse tidak mempunyai simpul saraf bicara seperti yang ada pada manusia. Oleh karena itu, meskipun diberikan drill and practice, simpanse tidak bisa berbicara. Hal itu merupakan bukti bahwa bahasa merupakan habitual. Hal ini merupakan bukti bahwa bahasa bukan merupakan habit dari proses drill and practice, tetapi bahasa itu merupakan innate atau warisan simpul saraf bicara. Jadi kalau menurut aliran struktural, semua bisa berbahasa karena ada praktis, ada drill and practice. Nah, itu dibantah oleh aliran transformasional, karena kalau menurut aliran transformasional kita bisa berbicara karena faktor turunan. Mengapa demikian? Karena mereka sudah membuktikan simpanse dan manusia itu sama saja otaknya. Hanya saja ada satu simpul saraf yang berbeda, yaitu simpul saraf bicara. Simpanse dia tetap tidak akan bisa berbicara karena dia tidak ada simpul saraf itu, sedangkan manusia bisa. Oleh karena itu, aliran ini mengatakan bahwasanya manusia itu bisa berbicara karena innate, karena warisan simpul saraf yang ada di kepala, bukan karena harus ada drill and practice dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa berbicara. Sebetulnya kalau dicari garis tengahnya ya sama saja. Artinya kalau dicari garis tengahnya antara model struktural dan model transformasional ini saling ada benang merahnya. Meskipun kita punya innate warisan, tapi kalau seandainya telinga kita tidak bisa mendengar dan tidak ada drill and practice, itu tentu kita tidak akan bisa bicara. Contoh orang bisu. Orang bisu itu sebetulnya dia nggak ada masalah dengan lisannya, yang ada masalah kebanyakan ini dengan pendengarannya. Meskipun dia secara innate sudah ada warisan simpul saraf bicara di kepalanya, namun secara drill and practice dia tidak bisa melakukan itu, menuturkan suara, karena dia di dalam gendang telinganya tidak bisa mendengar apa-apa, sehingga dia tidak tahu manusia yang ada di hadapan dia, di hadapan orang yang tunarungu tadi, tidak tahu dia manusia-manusia di sekitar itu berbicara apa, sehingga dia tidak tahu harus menuturkan apa di hadapan lawan tuturnya. Oleh karena itu, umumnya orang yang tunarungu pasti secara otomatis juga tunawicara. Sebetulnya yang masalah telinganya, tapi kan karena dari telinga itu tidak bisa menangkap suara apa-apa,
sehingga dia tidak bisa menuturkan apa yang harus dia tuturkan meskipun secara warisan innate-nya itu ada. Nah, itu jadi sebetulnya saling melengkapi antara innate dan drill and practice itu. Bahasa terdiri dari deep structure atau struktur batin dan surface structure atau struktur lahir. Yang pertama adalah tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya. Dan yang kedua adalah bentuk lahiriah yang ditransformasikan dari lapis batin. Contoh ungkapan Anohibuka, aku tresno sliramu, I love you, ini semua adalah bentuk lahiriah atau bentuk surface structure dari struktur batin yang ada di dalam jiwa. Deep structure-nya Anohibuka, aku cinta kamu, aku tresno kamu, dan sebagainya. Ini kalau dilihat dari deep structure-nya hanya satu, perasaan cinta. Nah, di sini dijelaskan ini semua merupakan struktur permukaan yang ditransformasikan dari satu struktur dalam. Namun ada kalanya satu struktur permukaan memiliki dua struktur batin sekaligus. Contoh, the shooting of the hunter was terrible. Surface strukturnya hanya satu, namun struktur batinnya ada dua. Ini bisa dikatakan the hunter shot someone and the way he did it was very bad. Yang kedua, someone shot the hunter and this action was very bad. Jadi the shooting of the hunter was terrible, itu bisa dua makna. Bisa yang bermasalah adalah tembakan si pemburunya, atau orang yang menembak pemburu tapi meleset. Itu. Jadi kalau yang pertama ini dijelaskan bahwasanya tembakan si pemburu yang meleset. Tapi kalau yang kedua, someone shot the hunter, seseorang yang menembak pemburu dan meleset. The shooting of the hunter, penembakan atau tembakannya pemburu. Tapi juga bisa diartikan the shooting of the hunter, shootingnya Jeren, dia memiliki makna fi'il, makna verb sehingga memunculkan objek. The shooting of the hunter, tembakan terhadap pemburu, is terrible. Ini jadi bisa memiliki satu kalimat surface structure, bisa memiliki dua deep structure, sangat mungkin terjadi. Bahasa terdiri dari unsur kompeten dan performan. Yang pertama adalah kemampuan untuk menguasai kaidah, dan yang kedua adalah keterampilan untuk menggunakan bahasanya. Yang kompeten ini kan kemampuan bahasa kita sejak lahir, sejak kecil. Kalau performan ini kemampuan kita mentransformasikan bisa jadi bahasa. Kita bisa berbahasa Inggris baik lisan maupun tulis saja, itu namanya performan. Kalau kompeten itu yang ada di kepala kita. Gampangnya seperti itu. Jadi semua bahasa di dunia mesti ada unsur kompetennya dan ada unsur performansnya. Bahasa itu kreatif. Bagi paham ini yang penting kaidah. Masalah umum dan tidak umum tidak penting. Contohnya kalau ada kata menggunung pada kalimat sampah itu sudah menggunung, maka bisa juga dibuat menganak sungai. Dalam kalimat misalnya peluhnya menganak sungai. Jadi di sini dengan cara seperti ini dapat dibentuk konstruksi kreatif. Sehingga misalnya menggurita, membibir, memayung. Nah, dari kaidah ini menasal dengan kata benda terjadi maknanya seperti menggurita, perusahaannya menggurita, ada sudah seperti gurita, artinya ada di mana-mana.
Sepatunya sudah membibir. Membibir maksudnya sudah seperti bibir mangap bawahnya. Atau pohon di depan rumah memayung seperti payung ya, karena saking rindang dan rimbunnya, sehingga kalau ada hujan deras dia bisa untuk berlindung. Hal ini merupakan reaksi terhadap prinsip kaidah keumuman struktural. Bagi transformasional yang paling penting adalah kaidah, bukan keumuman. Pokoknya kalau ada kaidah meskipun gak umum ya itu bisa dipakai kalau menurut transformasional. Contohnya juga kalau dalam bahasa Inggris, re atau preposisi re, prefix re, awalan re itu bisa bermakna mengulangi kembali ya. Misalnya recall atau remark atau refill, kan mengulangi kembali, mengisi kembali, memaknai kembali. Ada memanggil kembali, recall. Nah dari re ini bisa dibuat kaidah bahwasanya kata kerja bisa di semua kata kerja bisa ditambahin re yang artinya repetisi. Misalnya saya mau makan lagi, I want to re-eat, re-drink, atau I want to re-sleep, saya ingin tidur lagi. Ya meskipun itu tidak umum, tapi kalau menurut transformasional yang penting kaidahnya ada, itu bisa digunakan. Namun kalau dalam ilmu struktural nggak ada istilah re-eat atau re-sleep, itu karena sudah diblok. Kalau dalam istilah morfologi, English morfologi, ada blocking di sana, jadi nggak semuanya bisa. Nah, kemudian membedakan ciri-cirinya aliran transformasional, membedakan kalimat inti yang belum dikenai kaidah transformasi dan kalimat transformasi. Jadi ada kalimat inti, kaidah transformasinya apa, kemudian adalah kalimat transformasinya seperti apa. Misalnya kalimat intinya itu kalimat lengkap, nanti pelesapan delisi, kaidahnya kepelesapan atau delisi. Nanti kalimat yang ditransformasikan menjadi kalimat minor. Misalnya ada kalimat nenekmu di mana? Nenek saya pergi ke pasar. Itu kalimat lengkapnya, namun itu bisa mengalami pelesapan di kaidah transformasi, di deletion atau delete, dibuang, dilesapkan maksudnya dibuang. Nenek kamu di mana? Nanti kalimat transformasinya cukup kalimat elips, kalimat yang diringkas, yang banyak yang dibuang, atau kalimat minor. Nenekmu di mana? Kita cukup jawab dengan kalimat minor, pasar. Itu sudah paham. Tidak perlu dijawab secara lengkap, nenek saya pergi ke pasar. Cukup aja dijawab, nenekmu di mana? Pasar. Nah, begitu ya. Ya, meskipun hanya kata pasar, yang itu hanya objek, seolah-olah itu hanya objek, tapi sebetulnya itu kalimat lengkap. Atau kalimat simple, nanti ada kalimat penggabungan lalu menjadi kalimat kompleks. Ya contoh, kalau ini contohnya gampang, saya makan nasi, dia makan roti. Ini ada kaidah penggabungan, saya dan dia makan roti, itu jadi kalimat kompleks. Dan seterusnya, ini ada contohnya di buku. Analisis bahasa bertolak dari kalimat. Kalimat dipandang sebagai tatanan gramatikal tertinggi dalam analisisnya. Aliran ini menggunakan diagram pohon dari kalimat turun ke frasa, lalu ke kata. Ini contohnya ini. The Hunter shot the tiger. Sentennya dibagi non pres 1, ada the hunter. The hunter ini berangkat dari determiner, n-nya hunter. Kemudian VP ada verb first verb phrase. Di sini verb phrase ini berarti frasa verba. Di sini ada verbnya shot, kemudian ada NP2, non pres 2, the tiger, ini non pres 1. Nah, jadi cara membaginya begini. Subjek dicari NP1, verb phrase, kemudian cari verbnya, lalu cari NP2 nya apa, the tiger.
Jadi modelnya model diagram pohon seperti ini yang memunculkan pertama kali istilah-istilah NP1, verb phrase, ada noun phrase. Ini ada Chomsky. Baik, aliran ini ada dua generasi. Generasi pertama disebut dengan syntactic structures. Yang kedua tahun 65, Aspect of the Theory of Syntax. Penamaan ini berasal dari buku-buku Chomsky sendiri. Pada generasi pertama, komponen semantik belum diintegrasikan. Sedangkan pada generasi kedua telah mengintegrasikan semantik dengan komponen sintaksis dan fonologi. Ya, ahli bahasa beraliran transformasional bisa kita lihat di sini. Ada Chomsky, ada Potzal, ada Hale, ada John Lyon dan seterusnya. Ini kira-kira aliran transformasional gambaran umumnya.